Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Terobosan. Setelah pemilihan metode Qi, seluruh klan tampak jauh lebih kosong dari biasanya. Klan muda yang tidak dapat mencapai 7 Duan Qi telah ditugaskan ke berbagai bisnis klan di luar rumah klan, di mana mereka akan mempelajari trik perdagangan masing-masing. Anggota klan yang berbakat, mereka yang telah berhasil memperoleh metode Qi, mulai membenamkan diri dalam pelatihan yang ketat, dengan harapan mempelajari keterampilan metode Qi mereka secepat mungkin. Saat matahari yang terbakar naik tinggi di langit, sinar panas memanggang bumi seperti oven. Gelombang panas keluar dari tanah menyebabkan riak di udara, membuat udara terdistorsi dan kabur. Di dalam hutan lebat di atas gunung yang berbatasan dengan Xiao Klan, sinar matahari menetes melalui dedaunan yang lebat, memerciki tanah yang kusut daun dengan tetesan kecil cahaya seperti langit yang penuh bintang. Di hutan kecil, dua bayang-bayang berkelok-kelok dan bersilangan, ledakan bertiup di udara setiap kali telapak tangan mereka bertemu. Angin kencang bertiup dari setiap pertukaran, menerobos dedaunan yang jatuh dan melemparkannya ke udara. Terlibat dalam serangan sengit lainnya, Xiao Yan menggunakan kedua telapak tangan untuk menangkis tangan Sun Er yang adil dan suara, ledakan, yang teredam terdengar dengan setiap penghitung. Meskipun setiap serangan tampak ringan, pada kenyataannya setiap kali seseorang mendarat itu akan langsung berubah menjadi ganas dan kuat. Sudut mulut Xiao Yan bergerak-gerak saat dia terkena kekuatan yang kuat, cukup kuat untuk membuatnya tersandung mundur 2 langkah. Sun Er, di sisi lain, mulai memar di telapak tangannya yang halus karena dia sering dipukul. Melihat Xiao Yan tersandung ke belakang, sedikit senyum terbentuk di bibir Sun Er saat tangannya yang cantik perlahan menari di udara, jari-jarinya terbungkus cahaya sutra keemasan. Ceka-ceka, begitu kuat, mendiamkan, Xiao Yan yang sedikit terkejut menggelengkan kepalanya dan mengarahkan matanya ke Sun Er, dia memiliki sedikit senyum di wajahnya. Dia kemudian menjilat bibirnya, memancarkan nafsu perang yang kuat. Dia tiba-tiba mendorong dirinya dari tanah dengan telapak kakinya dan berlari ke depan, bintik-bintik lumpur tersebar di belakangnya. Dengan melirik Xiao Yan yang masuk, sudut mulut mungil Sun Er terangkat saat cahaya keemasan di tangannya semakin intensif. Sebuah kawah kecil tertinggal setelah Xiao Yan mulai bergegas ke depan. Dia tiba-tiba berhenti 1 meter dari Sun Er. Begitu sempurna perhentiannya, sepertinya Xiao Yan tidak pernah bergerak sama sekali. Melihat kedalaman kendali yang dimiliki Xiao Yan atas gerakannya, mata air musim gugur Sun Er tidak bisa membantu tetapi mengkhianati rasa kagum. Ledakan oktan! Saat sosoknya yang sedang berlari tiba-tiba terhenti, kaki kanannya mendorong dari tanah menyebabkan tubuhnya berputar, meningkatkan kekuatan serangannya. Dipenuhi dengan kekuatan, kaki kirinya melesat di udara, mengeluarkan pekikan angin yang menusuk telinga. Dengan ganas, dia mengarahkan pukulannya ke Sun Er. Melihat serangan sengit Xiao Yan yang masuk, Sun Er sedikit menganggukkan dagunya yang indah sebagai tanggapan. Tangan mungilnya membentuk perisai setengah lingkaran aneh dari cahaya yang menghantam kaki kiri Xiao Yan tanpa ragu-ragu. Bang! Sebuah ledakan teredam bergema dari bentrokan menyebabkan dedaunan di tanah tersapu ke langit, sebelum berserakan. Leg bertemu tinju dalam tabrakan sesaat dan sepersekian detik kemudian, kedua sosok itu didorong mundur. Kekuatan pukulan itu cukup untuk mendorong tubuh Xiao Yan 4 hingga 5 meter ke udara. Saat tubuhnya jatuh ke bawah, dia memiringkan tangan kanannya untuk menghadap pohon di dekatnya dan memancarkan kekuatan isap untuk meniadakan kekuatan jatuh. Melompat dari cabang pohon, dia mendarat dengan stabil di tanah. Mengangkat kepalanya untuk melihat Sun Er yang juga didorong mundur beberapa langkah, Xiao Yan mendecakkan bibirnya dan tertawa, bertanya, teknik Do apa yang kamu gunakan? Teknik Xuan Do tingkat tinggi, kembalinya burung walet. Saat dikuasai,
ia mampu mengembalikan kekuatan serangan lawan. Saya hanya di level pemula, jadi saya hanya bisa mengembalikan sekitar 10% dari kekuatan. Sun Er tersenyum sambil menjawab. Setelah mengerti, sebuah pemikiran muncul dari dalam Xiao Yan, meminjam kekuatan untuk melawan yang lain. Teknik Dou yang digunakan oleh kakak Xiao Yan ini juga tidak buruk. Jika Sun Er bukan bintang Dou Z dengan kekuatan melebihi kekuatanmu, aku tidak akan mampu menahan kekuatan yang kuat dari serangan itu. Sun Er tersenyum, matanya membentuk 2 bulan sabit. Xiao Yan mengangkat bahu tanpa berkomentar, dengan malas memutar lehernya. Pertarungan tingkat tinggi menyebabkan kelelahan otot dan kelelahan mental menumpuk. Menggosok keringat yang mengalir seperti air dari wajahnya, Xiao Yan diam-diam mengutuk cuaca panas dan lembab sebelum dia menanggalkan bajunya. Di bawah kemeja, fisiknya yang muda, agak kecoklatan, dan bugar terungkap. Meski tidak dianggap berotot, tubuh kecilnya menyembunyikan kekuatan ledakan. Menikmati setengah telanjang Xiao Yan, wajah cantik Sun Er memerah. Xiao Yan meraih pakaiannya dan bersandar dengan lelah di atas batu kapur. Menghadapi Sun Er, dia tertawa pahit, "Sig, ini sudah 2 bulan, namun aku masih terjebak di 8 Duan Qi." Melihat Xiao Yan yang agak tidak berdaya, Sun Er mengerutkan bibirnya dan terkikik. Dengan anggun duduk, dia bergabung dengan Xiao Yan dan bersandar di batu kapur. Dia mengambil pakaian yang dipenuhi keringat dari Xiao Yan sebelum dengan lembut mengeringkan keringat dari tubuhnya. Menghiburnya, dia berkata, Duan Qi ke-8 sampai ke-9 adalah awal dari tahap kemacetan Dou Qi. Xiao Yan geges seharusnya tidak sabar. Ketika waktunya tepat, semua yang seharusnya akan. Pada titik ini, Sun Er tiba-tiba merasakan tatapan panas dan mendongak. Dia menemukan Xiao Yan menatapnya. Wajahnya memerah, dia cemberut sambil bercanda. Xiao Yan gege. Nada lembut dan ceria gadis muda itu seperti angin segar di hutan yang lembab. Karena cuaca yang panas, Sun Er mengenakan celemek pendek berwarna hijau muda yang memperlihatkan sepetak kulit putih yang indah di bawah tengkuknya yang panjang dan memikat. Selain itu, marshmallow yang sedang berkembang dari gadis muda terungkap oleh kontur pakaiannya yang ketat, menyebabkan rasa keindahan pada tubuh awet muda. Dihadapkan dengan pemandangan yang begitu indah, tidak heran Xiao Yan merasa sedikit linglung. Terbangun dari kebodohannya oleh Sun Er, wajah Xiao Yan sedikit memerah. Sambil tertawa malu, dia berbaring di atas batu kapur yang mendingin, perlahan-lahan menutup matanya, membiarkan tangan kecil Sun Er menggosok tubuhnya dengan lembut. Sudut bibir kemerahannya sedikit miring ke atas saat Sun Er membantu menyekat tubuh Xiao Yan. Tanpa berbalik, dia diam-diam melirik sekilas ke seluruh tubuhnya, hanya untuk terkejut menemukan bahwa tanpa sadar, dia telah tertidur. Tanpa daya menggelengkan kepalanya, Sun Er juga mengerti bahwa pertarungan tingkat tinggi hari ini telah menyebabkan dia kelelahan. Mengerutkan hidungnya, dia meletakkan pakaiannya saat cahaya keemasan mulai berkumpul di ujung jarinya. Dengan diam-diam melirik Xiao Yan yang tidak responsif, Sun Er menyentuh kulit Xiao Yan. Cahaya keemasan mengikuti jalur di sepanjang jari dan meresap ke dalam tubuh Xiao Yan. Saat cahaya keemasan dipindahkan, butiran-butiran keringat mulai mengalir di dahi Sun Er dan dia bisa terlihat sedikit mengertakkan giginya. Saat dia bersiap untuk melanjutkan transfer, ekspresi terkejut melintas di wajahnya. Saat dia tertidur lelap di samping batu kapur, kekuatan menghisap yang tak terduga tiba-tiba berasal dari dalam tubuh Xiao Yan. Garis Dou Qi berkumpul dari sekitarnya dan mulai dengan cepat mengalir ke tubuhnya. Oh, apakah ini terobosan? Terengah-engah kaget dan kagum bisa terdengar saat mulut kecil Sun Er terbentuk menjadi bentuk O dan dia diam-diam menyaksikan Xiao Yan saat dia tanpa sadar menyerap Dou Qi. Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.